Baik. Pembahasan yang ketiga yang ingin saya terangkan di sini terkait dengan masalah kewajiban adanya pemimpin untuk kaum muslimin. Iya. Di antara ciri dari syariat ini dan sifat dari agama ini menjaga kebersamaan. Tidak membuat manusia hidup berpecah-pecah. Yang kuat memansa yang lemah. Memperlakukan hukum rimba. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah serta kesepakatan para ulama itu menunjukkan wajibnya untuk memasang pemimpin yang didengar dan ditaati. Kalimat bersatu di bawahnya. Hukum-hukum ditegakkan. Dan hudud dilaksanakan. Serta dilakukan jihad bersamanya. Iya. Dan kepemimpinan yang seperti ini ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Dan ini perkara tabiat pada manusia. Ya, asalnya manusia itu hidup, dia ingin bersama. Bukan ingin hidup sendiri di hutan. Bukan dia ingin ribut dengan manusia. Dan ini juga yang ditunjukkan oleh akal yang sehat. Baik, karena itu kalau kita baca dari ayat-ayat, tampak ya, akan kewajiban adanya pemimpin. Iya. Ada beberapa ayat Al-Quran yang disebutkan oleh para ulama di sini sebagai dalil. Saya bacakan ya beberapa ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan kepada Ar-Rasul dan kepada ulil amr. Ulil amr di sini kata Tabari rahimahullah, al-umara wal wulah. Para amir, para pemimpin dan para wulah. Ya. Wulah ini artinya al-wali. Nah, itu wali bisa juga sebagai pemimpin, waliul Madinah, waliul balad. Itu bahasa lain juga ya. Baik. Maka ini terdapat kewajiban ya, taat terhadap para pemimpin. Jadi kalau ada kewajiban taat terhadap pemimpin, maka terkandung di dalamnya kewajiban untuk memasang adanya pemimpin. Ya, sebab tidak mungkin seorang itu taat kalau tidak ada pemimpinnya. Baik. Kemudian di ayat yang lain, itu tadi ayat di surah An-Nisa, ayat 59. Di surah An-Nisa juga ayat 83. Wa idza ja'akum amrun minal amni abil khawfi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau mengandung ketakutan, kekhawatiran, mereka langsung menyebarkannya. Andai kata mereka kembalikan perkara ini kepada Allah dan Rasulnya, kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara mereka, maka orang yang mengambil istimbat dari ulil amr ini, orang-orang dari ulil amr ini bisa mengambil istimbat. Iya. Baik. Jadi sini perkara diperintah untuk dikembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amr. Kalau sudah tidak Rasul, maka kalau sudah tidak ada Rasul, maka dikembalikan kepada ulil amr. Baik, itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Di surah Al-Baqarah. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, hadhil ayatu aslun fi nasbi imamin wa khalifatin yusma'u lahu wa yuta' litajtami'a bihil kalimatu wa tunfadhu bihi ahkamul khalifah
wala khilafa fi wujubi dhalika bainal ummati wala bainal a'immah. Kata Al-Qurtubi, ayat ini adalah aslun, adalah dasar pokok yang menunjukkan tentang syariat memasang imam dan khalifah. Jadi bahasa Al-Qurtubi, imam dan apa? Khalifah. Iya, ada sebagian orang kadang dia bawakan ayat ini, dia hafal lagi ucapan Al-Qurtubi, tapi dia hapus kata imam, cuma dia sebutkan fi nasbi khalifah. Karena bagi mereka itu tidak cocok masuk kalau ada kata apa? Kata imam. Iya. Di sini Al-Qurtubi tidak, beliau pasang imam dan apa? Khalifah. Iya. Selain daripada dua kata ini sama, tapi cakupan penggunaan imam itu lebih luas. Lebih luas dan lebih umum. Kata Al-Qurtubi, imam atau khalifah ini yusma'u lahu, didengar dan ditaati, wa yuta'. Agar supaya, kenapa wajib dipasang imam? Supaya bersatu kalimat dengannya dan hukum-hukum ditegakkan, dan tidak ada silam pendapat di kalangan umat dalam hal itu, dan juga tidak ada silam pendapat di kalangan para a'immah, di kalangan para a'immah. Baik, itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat di surah Al-Baqarah ayat 251, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Andai kata bukan karena Allah menolak keganasan manusia dengan sebagian manusia lainnya, maka akan rusak muka bumi ini. Iya. Akan tetapi Allah punya keutamaan yang sangat besar terhadap alam semesta. Iya. Kata Imam Al-Turtusi rahimahullah, andai kata Allah tidak menegakkan adanya sultan di atas muka bumi, adanya pemimpin di atas muka bumi, yang pemimpin ini menahan orang yang kuat, jangan berlaku zalim terhadap yang lemah. Iya. Pemerintah ini yang berlaku adil terhadap orang yang dizalimi, terhadap orang yang menzaliminya. Andai kata tidak ada pemimpin, maka yang kuat pasti akan menindas yang lemah. Iya. Dan makhluk sebagiannya akan memangsa sebagian yang lainnya, dan tidak akan tetap keadaan mereka, dan tidak ada kondisi yang pasti. Iya. Dan akan hilang bumi ini dan segala yang berada di atasnya. Maka ini nikmat yang Allah berikan. Di antara dalil juga adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila keluar 3 orang dalam sebuah perjalanan, hendaknya 3 orang ini mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi apa? Menjadi amir. Nah, ini amirus safar namanya. Pemimpin di dalam apa? Dalam perjalanan. Jadi kalau 3 orang saya keluar perjalanan, Nabi perintah diangkat pemimpin. Bagaimana pula dengan manusia yang apa? Berkumpul di dalam satu negara, dalam satu negeri. Iya. Dalam satu negeri. Baik. Karena itu telah datang di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, riwayat yang sangat banyak, jumlahnya mutawatir, tentang wajibnya memasang pemimpin ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadits Ibnu Umar riwayat Muslim, "Man khala'a yadan min ta'ah laqiya Allah yaumal qiyamah la hujjatalah." Barang siapa yang melepas tangannya dari ketaatan, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, tidak ada argumen baginya. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dan tidak ada baiat di lehernya, maka dia akan mati jahiliyah. Iya, mati jahiliyah. Baik. Jadi secara umum bahwa menjadikan adanya pemimpin, ya, itu adalah kewajiban yang sudah dimaklumi. Karena itu kata Ibn Khaldun rahimahullah, "Inna nasbal imam wajibun." Sungguhnya
memasang imam itu adalah wajib. Ya, kewajibannya itu diketahui di dalam syariat dengan kesepakatan para sahabat dan para tabi'in. Dan para sahabat Rasulullah SAW ketika Nabi meninggal, para sahabat itu langsung membaiat Abu Bakar dulu dan menyerahkan urusan kepada Abu Bakar. Baru setelah itu mereka menguburkan Nabi SAW. Perhatikan ya, dan ini kesepakatan para sahabat. Para sahabat dengan segala kecintaannya kepada Rasulullah. Dan bagaimana mereka telah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dipuji oleh Rasulnya dalam hadits-haditsnya. Sebagai orang yang sangat mengikuti jalannya, sangat setia kepada beliau. Bersamaan dengan itu, ketika Nabi meninggal, mereka tidak langsung menguburkan Nabi. Tapi mereka menyibukkan diri mereka dengan hal yang lebih penting, yaitu memasang seorang apa? Seorang khalifah pengganti Nabi. Dan itulah perintah Nabi kepada mereka. Karena itu para sahabat menjalankan hal itu. Menjalankan hal tersebut. Andai kata para sahabat memahami itu tidak wajib, maka mereka tidak akan terlalu peduli. Pasti mereka akan memulai menyelenggarakan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Baik. Dan ini berjalan. Bukan cuma di masa ketika Rasulullah meninggal, ketika Abu Bakar meninggal juga seperti itu. Langsung diganti. Iya. Dan itu berjalan. Maka ini adalah kesepakatan. Demikian pula dinukil kesepakatan oleh Al-Mawardi rahimahullahu taala, Al-Juwaini, ya, dan Nawawi rahimahullah berkata, wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimina nasbu khalifah. Dan mereka sepakat bahwa para ulama sepakat bahwa kaum muslimin wajib untuk memasang khalifah, memasang seorang pemimpin. Iya. Baik. Jadi ini kewajiban yang dimaklumi di dalam agama, perkara yang ditetapkan oleh akal sehat dan hal yang merupakan fitrah manusia, asalnya manusia seperti itu kondisinya.